Kalau mahasiswa kan sebagai penyambung lidah rakyat ya. Kalau kita kan ya kita ketahui bahwa kebijakan pusat itu susah untuk diintervensi untuk kebijakan diintervensi oleh daerah gitu kan. Biasanya itu Selamat datang di podcast Pica amanah. Oke, kali ini saya sudah bersama narasumber dari elemen mahasiswa yang dalam hal ini adalah dari Sarinah ya, kebetulan ya, dari GMNI DPC Mojokerto. Nah, kita melanjutkan podcast yang kemarin teman-teman. Artinya kami masih membahas soal kenaikan BBM bersubsidi. Nah, kebetulan kali ini yang akan kami bahas ini kan kemarin kan sudah aksi nih. Nah, ini bagaimana follow up daripada aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Mojokerto kemarin. Oke. Hai guys. Kalau untuk tindak lanjut gitu kan, atau hasilnya kemarin itu udah ada hasil. Sebenarnya bukan ya ada, cuma bukan itu yang hanya kita inginkan, itu bukan hanya itu aja gitu, belum puas sebenarnya. Tapi ya setidaknya ada hasil gitu. Yang pertama itu dari pemerintah kota itu ada apa ya, tindak lanjut terkait pembentukan tim atau satgas terkait untuk menekan inflasi. Inflasi daerah. Jadi pemerintah kota udah membuat tim untuk itu. Cuma kan kita juga ada beberapa tuntutan yang masih belum ada, misalkan terkait satgas penyebaran BBM bersubsidi gitu ya, atau penyaluran. Soalnya kan yang seperti kita ketahui itu sebenarnya subsidi itu bukan hanya dinikmati oleh yang berhak aja gitu kan. Ada beberapa oknum orang kaya yang biasanya juga menggunakan subsidi. Misalkan sering kita jumpai kalau di pom bensin orang bermobil mewah lah katakanlah, tapi ngisinya pertalite gitu kan. Padahal pertalite kan itu hanya digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Istilahnya ya masyarakat kalangan di bawah lah gitu kan. Tapi masih banyak orang kaya itu menggunakan itu kan. Harusnya itu yang kita kawal. Seperti apa kebijakannya gitu kan. Ya, tepat sasaran atau tidak. Ini kan kemarin kan juga salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini kan seperti yang disebutkan kita tadi bahwa BBM ini tidak tepat sasaran. Nah, ini kan dengar-dengar kemarin kan juga sebelum aksi yang mahasiswa Mojokerto semuanya, ini kan juga teman-teman dari GMNI ini sudah mengawali aksi terlebih dulu ya sebelum aturan ini digedokkan. Aturan ini itu diresmikan atau disahkan oleh pemerintah itu 3 September. Ya. Sebelum itu teman-teman GMNI sudah aksi. Nah, itu aksi pertama itu apa sih tuntutannya teman-teman GMNI waktu itu? Oke, terkait tuntutan pertama itu, bentar aku juga lupa ya guys ya. Masih dicari guys. Iya, otak Dori kan gitu ya, aku lupa. sorry. Oke. Yang pertama itu terkait menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap demi meringankan beban APBN. Misalnya kan BBM ini subsidi itu kan dari APBN ya. Gimana? Jadi kita tuh menuntut atau menuntut pemerintah itu gimana caranya kita dapat minyak itu dengan harga yang terendah gitu kan. Dari minyak dunia gitu. Jadi supaya ya meringankan APBN ini tersebut gitu. Soalnya kan sebelum kita aksi, kita itu udah kajian secara nasional
Ya, di secara GMNI. berarti DPP. Ya, DPP, Memang DPP. sudah ada kajian. Sebelum Hamin berapa hari sebelum aksi itu, makanya setelah itu ada instruksi untuk membuat aksi di daerah, Di daerah. ya serentak. DPC masing-masing. Waktu itu kita tanggal 2 kalau nggak salah ya, tanggal 2 September aksi terkait itu. Terus yang kedua tuntutannya itu mendesak pemerintah RI untuk tidak menaikkan BBM karena kan belum diketok kayak gitu. Soalnya kan gini, harus dievaluasi lagi lah, menurut kita tuh harus dievaluasi lagi apakah kenaikan BBM ini karena masyarakat miskin yang nggak tahu apa-apa gitu. Soalnya kan menurut pemerintah itu kerugian negara itu karena BBM tidak tepat sasaran. Nah biasanya kan ya tidak tepat sasaran kan pasti orang kaya yang menyalahi aturan. Nah itulah yang harus dievaluasi gitu. Kan misalkan begini, sebelum menaikkan BBM harusnya itu pemerintah ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk menekan itu. Misalkan ada pengawasan di setiap SPBU atau POM itu untuk secara sadar lah pegawainya itu, misalkan ketentuan mobil itu kalau bisa jangan pertalite gitu kan. Soalnya gini, orang kalau udah punya mobil kan udah terkategori mampu. Iya mampu, masa ya masih apa ya, merokok atau mau ikut menikmati punyanya orang miskin gitu. Bersubsidi. Kan harusnya ketika kamu mampu untuk membeli mobil ya harusnya mampu lah untuk membeli bensinnya juga dengan secara umum ya di aksi pertama yang dilakukan oleh sahabat-sahabat GMNI di PJ Mojokerto khususnya adalah salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan BBM bersubsidi. Ini kan yang salah kan sebenarnya soal pengawasan, artinya BBM itu tidak tepat sasaran sehingga dinaikkan. Padahal dampaknya ini ke semua masyarakat, tidak hanya ke yang kaya, yang miskin itu semakin terdampak. Justru yang paling terdampak kan yang paling miskin gitu kan. Kalau orang kaya udah, menurutku yo terdampak, cuma ya nggak terdampak nemennya itu lebih parah ke si miskin gitu. Menengah ke bawah lah. Nah, kemudian di aksi yang kedua ini, aksi pertama kan sudah dilakukan, titik poin yang ditekankan oleh teman-teman GMNI pada waktu itu sebelum aliansi mahasiswa ini ya. Sebenarnya kita tuh punya empat tuntutan. Yang kedua itu membentuk atau itu memberantas para rente BBM subsidi, para pemburu rente. Ya kan, ya banyak lah. Semacam apa ya? Pengepul artinya pencari laba lebih tinggi dari subsidi. Artinya memanfaatkan subsidi ini untuk keuntungan pribadi. Ya, untuk pribadi atau kelompok yang lain kan gitu kan. Terus kata nggak boleh kayak gitu. Terus yang keempat itu menuntut pemerintah daerah untuk membuat satgas pengawasan BBM bersubsidi tersebut kan. Ya seperti yang tadi aku bicarakan di sini. Kemudian yang keempat ini masih belum, ya itu pembentukan satgas itu masih belum ada tindak lanjut lah. Oke. Itu aksi yang pertama. Nah, kemudian untuk aksi yang aliansi mahasiswa Mojokerto termasuk BEM juga di seluruh Mojokerto Raya ini apa sih tuntutannya? Apakah ada kesamaan atau mungkin ada titik-titik poin yang berbeda dengan aksi GMNI yang pertama? Kalau yang aku lihat secara umum sih hampir sama ya, hampir sama. Cuma kan karena udah di-drop, pasti kan ada BLT tuh, ada BLT yang turun dan apa ya,
ya BLT lah, BLT yang turun. Dan kalau BEM itu yang bukan BEM, aliansi kita bersama. Aliansi kita bersama itu kan tuntutannya itu mengusulkan untuk pencabutan terkait kebijakan kenaikan BBM. Terus yang kedua itu pengawalan penyaluran BBM BLT subsidi BBM itu. Habis itu yang ketiga menuntut pembuatan Perpu Kota Perwali menstabilkan ekonomi daerah, kayak inflasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan hasilnya kemarin yang baru kita dapat itu dari pemerintah kota, baru yang kita ketahui. Yang pertama itu adanya surat yang dikirim oleh Dewan DPRD Kota Mojokerto kepada DPR RI untuk menolak, istilahnya mendukung kita untuk menolak kebijakan tersebut. Terus yang kedua itu terkait pembentukan tim untuk menekan inflasi daerah itu udah kita dapatkan hasilnya, cuma kan perlu pengawalan. Berarti ini poinnya adalah teman-teman mahasiswa ini sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah kota khususnya, sudah mendapatkan surat atau bukti bahwa aspirasi teman-teman ini sudah disampaikan ke pusat. Nah, tapi persoalan seperti ini kita sudah tahu ya, beberapa pengalaman misalnya ketika ini adalah isu nasional itu jarang sekali sampai. Artinya oke, sudah disampaikan, tuntutannya sudah kami sampaikan, ini buktinya, tapi nggak ada tindak lanjut. Artinya DPR pun juga kewenangannya hanya sebatas menyampaikan aspirasi kita, tapi BBM ini tetap naik. Ini yang perlu kita lakukan. Ini apa selanjutnya? Artinya kita sebagai daerah misalnya, sebagai kabupaten atau kota, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota menurut teman-teman mahasiswa ini? Kalau mahasiswa kan sebagai penyambung lidah rakyat ya. Kalau kita kan ya kita ketahui bahwa kebijakan pusat itu susah untuk diintervensi untuk kebijakan diintervensi oleh daerah gitu kan. Biasanya itu daerah mengikuti pusat gitu kan. Ya kita ketahui bersama. Cuman kan di sini tuh bisa lah daerah ini juga mengeluarkan kebijakan-kebijakannya sendiri untuk menekan hal itu. Menekan inflasi di daerah. Kan itu kan bisa loh dilakukan di daerah atau sesuai dengan kebijakan daerah gitu kan. Itu kan bisa gitu. Yang kita lebih menuntut ke daerahnya aja sih, maksudnya dari kebijakan mereka itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa sudah ada hasil bahwa di pemerintah daerah ini merespon, khususnya kota ya, kabupaten mungkin belum. Ini nah itu masih kita tunggu lah. Belum ini dari kabupaten begitu tunggu ini sama teman-teman. Nah, itu upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk menekan inflasi khususnya di Mojokerto, di kota Mojokerto itu seperti apa? Dalam bentuk apakah menambah anggaran atau bagaimana untuk menekan inflasi dan tetap meningkatkan daya beli di masyarakat kita? Kalau kemarin itu yang aku ketahui ya, di tempatnya kita udah mendapatkan surat dari pemerintah kota itu. Pertama mereka bentuk tim itu dalam hal ya gimana caranya mereka itu untuk menekan inflasi tersebut. Karena kemarin aku lihat di sosial medianya mereka juga mengupdate terkait harga-harga pasar untuk sembako. Nah itu kan biasanya yang diperlukan masyarakat kan ya terkait transparansi informasi tersebut. Emang saat ini tuh harga pokok itu seberapa sih gitu kan? Itu kalau di pemerintah kota udah menurutku udah ya itu dari transparansi kan yang saya maksudkan adalah penekanannya ini apakah diberikan anggaran lebih terus kemarin juga kita mendapatkan bahwa mereka menggelontorkan sebagian APBD-nya untuk
penekanan inflasi gitu, termasuk juga bantuan sosial, habis itu penciptaan lapangan kerja itu udah ada dana-dananya tuh, terus subsidi sektor transportasi. Saya kan yang kita lihat di kota juga ada apa itu bus sekolah itu. Oh iya. Nah itu kan juga sebenarnya menekan untuk penggunaan BBM juga kalau untuk anak-anak itu. Terus perlindungan sosial ada juga. Berarti juga ada beberapa poin yang memang untuk namanya penekanan inflasi ini, mulai dari ada APBD yang digelontorkan untuk bantuan pengalihan BBM subsidi ini, kemudian ada peningkatan lapangan pekerjaan. Kalau boleh tahu itu nilainya berapa itu yang dianggarkan dari APBD? Kalau yang aku tahu itu sekitar itu 2,3 M. Ya dari APBD. Gitu. Berarti ada itu untuk total ya? Total keseluruhan. Ini kan kemarin kan kabarnya kan yang untuk pemerintah kota kan penyalurannya kan sudah itu sekitar 4,6 M yang dari pusat kan memang. Nanti ditambah, kalau ditambah 2, berapa tadi? 2,3 berarti kan ada 6 M sekian. Ya, 6 M sekian. Dengan anggaran yang sebesar itu, apakah teman-teman ini menjamin bahwa penyaluran bantalan sosial dengan BBM ini tepat sasaran? Nah itu kalau jaminan kita nggak bisa jamin ya, apa itu jaminan gitu kan. Ya. Tapi kan kemarin yang disampaikan oleh Bu Wali dari beberapa kesempatan itu, kalau data yang harusnya mendapatkan RT itu sekitar 7.000 sekian lah. Tapi yang udah dianggarkan itu sekitar 10.000 atau berapa ribu sekian lah untuk bantuan tersebut. Berarti mereka itu udah melebihi jatah yang seharusnya gitu. Itu kalau di kota. Tapi yang gini, meskipun ini adalah penyaluran bansos ini kewenangan penuh dari pemerintah kota, artinya teman-teman dari mahasiswa ini juga berhak untuk mengawasi itu. Kalau kita evaluasi soal bantuan sosial kemarin lah yang COVID-19 itu kan juga banyak dikorupsi bos. Dari pusat, kemudian di daerah pun di Kabupaten Mojokerto, kebetulan saya tinggalnya di kabupaten, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Nah ini peran dari teman-teman mahasiswa ini untuk mengawal kebijakan ini bagaimana? Ya kita kan sebenarnya kader kita kan tersebar kan ya. Pasti mereka juga udah secara tidak langsung tuh yang mengawasi dan mengamati terkait bantuan sosial itu. Ya kita cari informasinya melalui mereka lah. Mereka mencari informasi kepada masyarakat gitu. Kalau ada tidak tepat sasarannya ya kita langsung omongkan ke mereka gitu kan. Kalau di kota itu ada platform apa itulah buat curhat. Ya, curhat kita atau apa itu ya. Iya, kan itu bisa dimanfaatkan loh. Kalau memang itu sudah kita lakukan dan belum ada respon, nah itu baru kita mungkin aksi lagi atau perlu berbicara lagi. Jadi gini, bicara soal curhat ya, ini kan sistem teknologi hari ini kan semakin masif dan tadi memudahkan untuk membuat laporan dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwasanya masyarakat kita, khususnya ibu-ibu ini, kalau kita bicara soal bantuan, ini kan biasanya emak-emak ini. Yang tidak semua masyarakat kita itu paham soal teknologi. Artinya teman-teman aliansi mahasiswa Mojokerto dan seluruh mahasiswa khususnya baik BEM maupun online ini bagaimana untuk melakukan pengawalan, artinya minimal memfasilitasi lah untuk nah itu kan kita kan kader kita kan tersebar toh. Nah itulah mereka yang mengawasi dan mengamati terus melaporkan. Nah kita itu baru kalau udah ada hasil ini nih di sini nggak
nggak tepat sasaran nih. Berarti memang riset lah istilahnya, Riset bahwa turba teman-teman bila mana nanti ada yang BBM tidak tepat sasaran, teman-teman ini dari mahasiswa akan menyampaikan ke pihak yang eksekutif, pihak dewan maupun eksekutif. Ya tindak lanjutnya kan ya gitu. Berarti memang purba atau tidak ada keinginan misalnya teman-teman aliansi mahasiswa ini membuat portal pengaduan sendiri misalnya. Ya itu Di web atau apa? nah itu masih kita bicarakan lagi. Itu perlu untuk diskusi lagi terkait, kan kita ngomongin aliansi mahasiswa ya, bukan hanya satu atau dua organisasi. Maka itu kan kita perlu untuk diskusi lagi apakah ini nanti kita buatkan portal atau semacam kotak curhat atau melalui web atau apalah namanya gitu, nanti kita itu karena yang pasti itu nanti untuk kita ketahui kan biar dari kader-kader kita sendiri dulu. Habis itu kalau kader-kader kita udah dirasa belum mampu atau perlu masyarakat luas itu kan ya itu untuk platformnya masih kita bicarakan, perlu membicarakan gitu. Iya. Kalau di kota setahu saya sudah mulai, Pak. Sudah mulai, di kabupaten juga sudah sebenarnya. Sudah. Ini apakah nggak ada info sama sekali? Artinya bagaimana tindak lanjut dari aksi kita di pemerintah kabupaten khususnya? Mohon maaf, bukan kota. Kota sudah direspon. Iya. Nah, kabupaten ini. Nah itu kan kita kemarin mengasih waktu 7 hari kalau nggak salah. Ya, 1 minggu kan. Ini kan sudah 7 hari kan hari ini. Lebih mungkin. Iya. Kan hari Rabu kan ya. Iya, berarti hari ini ya, nggak? hari ini sudah ada. Itu. Nah ini follow up-nya bagaimana ini teman-teman? Nah itu kita kemarin belum dapat informasi ya. Jadi memang masih kosong ya. Kan setahu saya ini juga sudah di beberapa media juga ditulis bahwasanya bupati sudah mulai menyalurkan bantuan ini. Ya memang udah. Tapi terkait beberapa sekian, kemudian bantuan diberikan sekian, kita juga belum tahu itu. Perlu ada informasi ke teman-teman mahasiswa. Nah itu kan. Soalnya kan kita kalau cari informasi terkait hal itu transparansi lah, istilah transparansi informasi di pemerintah kabupaten menurutku pribadi itu ya masih kurang. Misalnya apa? Banyak banget pemerintahan kabupaten tuh nggak ada update-nya gitu loh. Kurang update dan cenderung mati menurutku. Ya misalnya kita cari struktur organisasi di apa gitu, itu loh belum ada update-annya. Nah itu kan perlu apa ya? Perlu perhatian khusus lah bagi pemerintah kabupaten khususnya itu untuk mengupdate hal itu supaya gimana? Supaya ya orang yang nggak dapat akses untuk mencari informasi kepada pihak-pihak tertentu itu bisa dapat informasinya gitu. Ya contohnya terkait BLT dan lain sebagainya gitu. Saya kan kita juga perlu memanfaatkan teknologi itu kan supaya ya dimudahkan, bisa diakses di mana-mana gitu kan tanpa perlu kita ribet-ribet buat surat terus harus kemana gitu, hanya sebatas informasi hal itu gitu. Kalau sih harus berarti ini teman-teman dari mahasiswa ini belum ada kerjasama lah misalnya secara resmi misalnya dengan pemerintah kota atau kabupaten terkait pengawasan penyaluran BLT ini. Setahu belum ada kayak. Kabarnya kan juga melibatkan ormas juga kabarnya untuk pengawasan kota ya setahu saya. Sama kayak itu kan mereka ya bukanya itu ya gitu, kita dapat informasi seperti apa baru dibicarakan ke mereka kan. Kalau akses itu kan ya akses orang-orang tertentu aja ya yang bisa akses itu kan, maunya kita itu masyarakat luas itu juga bisa mengakses itu. Kalau di kabupaten nggak tahu lagi kan. Oke.
Berarti ini memang apa namanya, BBM ini harga subsidi yang 10.000 sekian ini menurut Nita sendiri, apakah kemungkinan besar akan turun atau artinya teman-teman kekeh biar ini turun? Kalau kita lihat di pusat di Jakarta, per hari ini pun itu teman-teman ormas khususnya dari PMI itu masih terus ya melakukan aksi dan lain sebagainya. Iya, dari KPN juga gitu. Apakah juga teman-teman mahasiswa ini juga melakukan hal yang sama di daerah, terus aksi atau memang menunggu yang ya wis lah, nek anjeni memang nggak turun, minimal inflasi di daerah itu bisa ditekan. Nah, saya kan gini, kita mikirnya juga gini loh, ini kebijakan pusat ya. Kita mau demo di pusat juga, ya kita mengandalkan orang pusat sana juga ya, yang demo dan lain sebagainya. Jadi kita ya bisanya ya gimana kebijakan daerah ini untuk menindaklanjuti kenaikan BBM. Maksudku kan tadi nih, BBM itu nyawa utamanya manusia, menurutku nyawa utamanya kehidupan. Misalnya apa gini, kalau misalkan harga, kan kemarin di meme atau di aplikasi media sosial lainnya kan ada gini yang bicarakan gak apa-apa wis BBM muda rokok muda itu tak gula. Itu kan beda. Soalnya gini, kalau BBM naik itu otomatis beberapa berpengaruh besar terhadap harga-harga yang lain. Kalau rokok kan ya rokok mulai munggah, sing lainnya kayak katut. Bahan pokok pun juga naik. Ya, kalau BBM naik ya otomatis sembako dan lain sebagainya, kebutuhan kita sehari-hari itu juga ikut naik. Soalnya apa? Beras juga mungkin ngaku dewe, gula gak mungkin ngaku dewe kan kayak gitu loh. Jadi ya gak bisa lah kalau ada masyarakat yang bilang gitu. Kau wis munggah. Iya, bicara kenaikan BBM ini dari berbagai sumbernya juga melakukan riset dan melakukan analisa. Misalnya di konteks lokal lah, Mojokerto sendiri, di angkutan umum pun ini juga naik. Artinya bus pariwisata yang tadinya di angka 200 atau 100 lebih itu sekarang sudah menaikkan tarif semua, sudah di angka 300.000. Kemudian kemarin di Sidoarjo angkutan umum pun ini dilema Pak. Dilemanya seperti ini, ketika mereka menaikkan harga angkot, takutnya sepi. Nah itu. Tapi ketika angkot nggak naik, dinaikkan, ini juga mereka nggak punya penghasilan kan. Nah itu dilemanya BBM kalau naik gitu. Saya gini, kalau BBM naik otomatis tarif transportasi juga naik. Nanti juga pasti bakalan, kalau transportasi udah naik pasti ke sektor-sektor lain gitu loh. Bahkan kita jangan sampai lah kayak gini, jangan sampai ada pembicaraan harga subsidi naik terus banyak bayi yang kekurangan gizi karena susu formula pun tidak terbeli. Ini saya ingat sesuatu yang sampai hari ini itu istilahnya adalah apa ya, nancep lah di benak saya. Beberapa bulan yang lalu ada seorang tukang sapu, kalau nggak salah itu di Lumajang, dalam tanda kutip dia itu mengambil dari toko susu formula. Itu sebelum BBM naik loh. Masyarakat bawah jangankan untuk beli bensin saja, untuk beli susu anaknya dia kesusahan gitu loh. Sudah kesusahan. Bagaimana ketika BBM ini sudah naik, mereka yang gajinya 50.000, yang tadinya cukup buat beli susu dan lain sebagainya, tapi sekarang nggak cukup. Nah, jangan sampai ini banyak hal-hal serupa, manis banget gitu loh. Akhirnya kan ketika ekonomi tidak tercukupi pasti kriminalitas semakin tinggi lah. Itu kita juga nggak mau akan hal itu. Makanya kita juga menuntut tolonglah dievaluasi lagi gitu. Jangan sampai orang miskin kehilangan subsidi tapi para petinggi menikmati hasilnya gitu kan. Banyak pundi-pundi kan, aduh gitu kan. Kalau kita bicara soal tren kenaikan BBM ini kan juga sebenarnya bukan hanya di eranya Pak Jokowi ya teman-teman.
di Era SBY SBY juga, kemudian di Presiden Soeharto juga pernah. Tapi yang menjadi perlu kita garis bawahi adalah di SBY dulu sempat menaikkan harga subsidi BBM itu 4 kali. Tapi yang perlu diingat juga 3 kali juga sudah diturunkan, artinya 4 kali menaikkan harga BBM, terus 3 kali menurunkan harga BBM. Itu menjadi evaluasi, dinaikkan, dievaluasi, diturunkan, dinaikkan lagi, dievaluasi. Nah, bedanya di eranya Pak Jokowi sekarang kan naik terus ini. Apakah ada evaluasi? Nah itu, sebenarnya para petinggi-petinggi itu perlu evaluasi lah. Perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kecil gitu kan. Gimana kondisi saat ini dari imbas dari kebijakan mereka yang apalagi kan kita masih COVID lah, belum pulih. nah gini kan, COVID ini baru mereda. Istilahnya itu masyarakat tuh baru bangkit lah, baru merangkak. Habis itu apa itu yang utamanya dinaikkan kan otomatis pasti geblak gitu kan. Baru bernafas lega, kita alhamdulillah wis kalau COVID-nya menurun iso nang ndi gitu. Bahkan kemarin pun rapat paripurna di Kota Mojokerto, APBD pun itu juga masih difokuskan ke pemulihan ekonomi pasca COVID itu. Artinya masih apa ya, masyarakat ini belum benar-benar pulih secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu BBM sudah naik. Ya kan, ya BBM kunci lah, kuncinya ekonomi. Kuncinya ekonomi. Kalau BBM naik ya pasti lain-lainnya. Misalnya gini, semua komoditas masyarakat naik, tapi pendapatan kita loh belum naik gitu loh. Gimana? Saya UMR gitu ya. Mungkin UMR masih bisa tertolong lah, karena UMR-nya kabupaten ya, utamanya itu udah atas lah. Maksudnya nomor berapa sih UMR kabupaten di Jawa Timur itu kan? Udah tinggi lah. Lah yang bukan UMR, yang freelancer ya freelance, habis itu guru honorer, itu kan mahasiswa juga. Kalau mahasiswa kan dari orang tuanya kan. Iya sih. Terus enggak lo, apalagi orang tuanya ini bukan yang kerja pabrikan ya UMR lah gitu. Itu pasti berimbas banget lah. Yang paling aku miris tuh gaji guru sih. Sekarang dari dulu itu guru itu mereka loh menanggung beban untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan generasi kita selanjutnya. Tapi kok masih disepelekan gitu menurutku loh ya. Karena apa ya? Ya gajinya mereka kalau nggak sepadan ya menurutku. Saya kan minimal jadi guru honorer kalau tingkatan SD SMP, SMA kan S1 ya. Mereka kan butuh biaya kuliah. Habis itu setelah kuliah dibayarin nggak sepadan. Biasanya juga ada beberapa guru yang nggak setiap bulan gaji mereka termin gitu, entah 3 bulan sekali atau berapa gitu loh. Kan kasihan gitu loh. Itu kita juga memikirkan itu lah. Harus dipikirkan kayak gitu. Dan untuk PSU pun ini kan bantuan subsidi upah ini kan juga untuk mereka yang gajinya di bawah 3,5 juta. Nah, artinya bagaimana ya bagi mereka yang gajinya tidak sampai, jangankan 3,5 seperti yang disampaikan itu tadi. 2 juta kadang nggak sampai, 1 juta loh kadang nggak sampai. Teman-teman guru yang notabene adalah honorer ini juga perlu diperhatikan lebih. Kalau kan biasanya kan guru honorer itu bukan yang model-model, bahkan ada yang sampai puluhan tahun masih honorer aja kan, itu perlu diperhatikan. Dedikasi mereka sudah jelas. Ya, dedikasi mereka itu, misalkan istilahnya itu mereka di SD tak sampai arek sing dididik itu kuliah atau udah sampai jadi orang, gaji mereka kalau tetap kan nggak sampai hati.
ya segitu hebatnya lah kenaikan BBM untuk mempengaruhi kehidupan kita gitu. Perlu evaluasi sih menurutku. Kita flashback lagi nih ke aksi teman-teman mahasiswa Mojokerto kemarin. Ini kalau dilihat dari animo masyarakat tentang aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana sih tanggapan kira-kira masyarakat tentang banyaknya demo ini? Mendukung atau mungkin sebagian ada yang biar naik dan lain sebagainya? Kalau kemarin kan kita jalan tuh, Iya. maksudnya ada perjalanan Iya. dari kota ke kabupaten. Nah kan di samping-samping itu kan masyarakat melihat tuh, itu yang banyak yang mendukung, banyak yang merdeka, banyak yang semangat gitu. Itu juga memberikan kita optimisme, rasa optimis lah bahwa inilah yang dibutuhkan masyarakat kecil gitu. Jangan sampai demo aja, kok dari macet dan lain sebagainya. Ya kan biasanya kan stigmanya seperti itu. Demo itu selalu identik dengan kerusuhan. Sebenarnya gini, mahasiswa itu nggak mungkin kok merusak infrastruktur pemerintahan atau fasilitas umum. Nggak bakalan rusak kecuali ada oknum yang mengatasnamakan mahasiswa. Kita loh, kan kita aksi itu pakai jas, pakai simbol atau identitas dari organisasi kita gitu kan. Kan biasanya bisa dilihat dari berbagai macam media yang merusak itu loh. Kadang bukan dari kita, kadang pakai kaos outdoor, kita nggak tahu itu siapa kan. Biasanya kan gitu. Jadi ada oknum tertentu. Bisa jadi kan itu yang membuat citra demonya atau aksinya mahasiswa itu jadi jelek gitu. Sebenarnya mahasiswa itu maunya itu aksi damai, kok kemarin aksi damai. Kan biasanya ada provokator, entah provokatornya itu dari pihak yang demo atau pihak yang mengamankan, oknum-oknum tertentu biasanya. Kan oknum-oknum ini kan juga nggak hanya dari pihak pendemo ya, biasanya yang mengamankan pasti ada oknum. Di pihak keamanan juga bisa jadi oknum untuk itu. Ngomong-ngomong kita sendiri ini di GMNI sebagai apa sih ini? Aku sebagai wakil ketua bidang Sarina. Wakil ketua bidang Sarina teman-teman. Ini kan kemarin kita sebenarnya ngundang ketumnya kan yang demo konsolidasi dan lain sebagainya. Ini ketum-ketum berbung ini nggak bisa. Iya, ada agenda lain. Ada agenda lain. Mungkin nanti kita juga undang dari ormas lain ya. Iya, sebenarnya kita perlu lah platform gimana kita bisa bicara. Iya. Gitu. Nah ini juga teman-teman Lentera ini juga memfasilitasi itu sebenarnya. Artinya pengawalan itu tidak hanya dengan parlemen jalanan, dengan kita ngobrol seperti ini pun bisa jadi pengawalan. Bisa didengarkan oleh pemerintah kita kan, bahkan mungkin lebih masif. Iya. Kalau masyarakat juga bisa praksis. Kalau kita bisa duduk bareng di sini sama teman-teman yang lain mungkin bisa lebih asik. Kalau bisa ya, teman-teman yang lain ya bukan semuanya. Misalnya perwakilan dari kita itu ngumpul dan ada perwakilan dari pihak pemerintah ngumpul deh. Itu lebih seru itu omongannya. Bisa lah. Ini kan kalau kita biar berimbang. Iya, boleh. Kan berita itu berita bisa dikatakan bagus itu kan yang berimbang. Komunikasi bareng bos. Gimana? Alumni bos. Gitu. Jadi kemarin kita sudah berupaya mengundang teman-teman dari HMI, kemudian dari PMI sendiri. Tapi teman-teman ini masih berhalangan. Jadi kita mau nggak mau kita gantian lah. Kita sudah kontak teman-teman HMI masih belum bisa, PMI juga. Awal kita malah ngobrol sama koordinator dari Mojokerto Raya. Gitu ya itulah perlu duduk bareng ini. Perlu duduk. Karena kan gini ya,
kita sering duduk bareng, kita sering diskusi, cuman hasilnya itu belum pernah terpublikasi. Kan ini juga perlu untuk publikasinya mereka, gimana hasil-hasil diskusi mereka terkait kebijakan saat ini, itu bisa lah. Oke. Jadi kita ngomong BBM ini Nggak ada matinya, bos. Soalnya utama masih terus menjadi hal yang dibicarakan oleh teman-teman mahasiswa. Bahkan per hari ini pun di istilah negara pun masih terjadi demonstrasi dari elemen buruh, kemudian dari elemen mahasiswa. Bahkan masyarakat juga sebenarnya menginginkan untuk harga BBM ini turun. Apalagi kan kalau kita melihat trennya di minyak dunia kan mengalami penurunan. Yang semula itu 100.000 per barel, sekarang infonya adalah menjadi $90 per barel. Penurunan. Sedangkan di Indonesia BBM konsisten naik terus. Kalau itu jadi kita juga bingung tuh. Mau pulaane murah kok dilarang. Istilah gitu, sorry pakai bahasa Jawa. Ya itulah. Apakah kita itu disetting pemerintah untuk apa ya? Kan bentar lagi politik ya. Ini loh, pasti apakah ini nanti berpengaruh terhadap politiknya petinggi-petinggi atau analisanya Nita bagaimana soal apakah kenaikan BBM ini adalah memang disetting untuk kepentingan politik atau bagaimana untuk kontestasi di 2024? Aku paling benci ngomong politik. Iya, harus ngomong ya. Iya sih, tapi mana ya? Kita tidak bisa langsung. Aku soalnya politik itu sebagian besar hidup kita. Iya. Kita berumah tangga pun ada politiknya. Kita berkeluarga itu. Politik itu ilmu kita berkeluarga pun politik kan. Ya gimana ya? Aku nggak bisa ngomong banyak terkait apakah ini settingannya mereka atau gimana. Soalnya aku juga belum meriset terlalu jauh gitu itu. Kan perlu riset mendalam kalau itu. Itu aku nggak berani ngomong banyak sih. Nggak berani ngomong. Tapi ada. Nggak tahu. Siapa tahu kan? Jangan-jangan yang semula adalah komoditas ekonomi ya, ini menjadi komoditas politik. Tapi tanda kutip kan, kalau kita bicara soal fraksi, ini kan sudah ada 2 fraksi yang menolak sebenarnya. Yang pertama adalah PKS, bahkan sampai WO dari Marikunda, kemudian dari Demokrat. Nah, sebenarnya sudah ada yang pro dengan kita. Masalahnya yang dulu paling bersuara lantang untuk menentang kenaikan harga BBM sekarang sudah kompromi. Oke. Ya, gimana? Jadi memang kalau dikaitkan dengan politik juga. Kalau menurutku itu semua komoditas, semua bidang itu pasti berkaitan. Ekonomi pasti berkaitan dengan politik, politik pasti berkaitan ekonomi pasti berkaitan dengan pendidikan, ada transportasi dan lain sebagainya. Pastilah berkaitan dengan itu. Cuma untuk ini aku belum bisa bicara banyak soalnya aku juga belum meriset sedalam itu. Apakah ini itu mereka atau gimana kan? Pasti kalau pembicaraan pasti ada lah sama teman-teman aliansi, pasti ada pembicaraan hal itu. Tapi terlalu jauh ya. Tapi belum berani ngomong. Berarti ini nanti intinya adalah teman-teman ini fokusnya adalah untuk follow up-nya. Pertama hasilnya kan sudah ini dari kota. Nah yang dari kabupaten nanti gimana ini teman-teman datang ke ini kan dari kota kan dikasih. Teman-teman belum minta pun sudah dikasih. Dari kabupaten ini nanti gimana? Teman-teman datang ke kita komunikasikan. Kita komunikasikan, kita upayakan. Mereka inginnya itu kita aksi lagi atau bentuk diskusi atau semacam kalau lebih aksi biasa. Ya biasanya kan gitu. Ya maksudnya gini, apakah
kita itu harus aksi lagi untuk mendapatkan hasil itulah hal tuntutan kita itu, ataukah mereka jemput bola untuk memberikan hasil kepada kita kan kita komunikasikan lagi. Oke. Selanjutnya nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya nih, kota sudah ada hasilnya, kabupaten sudah ada hasilnya, nah teman-teman ini nanti apakah ada kesepakatan, misalnya minta kesepakatan dengan pemerintah daerah, mahasiswa terlibat dalam pengawalan bansos atau bagaimana nanti kira-kira? Kalau itu belum, Keterlibatan mahasiswa dalam pengawalannya. kalau itu belum dibicarakan ya. Yang pasti harusnya itu dilibatkan lah, karena kan ya mahasiswa kan kontrol sosial toh. Sebagai kontrol sosial harusnya dilibatkan. Misalnya gimana ya? Kadang yang aksi-aksi itu kan pasti, kalau enggak aliansi mahasiswa ya aliansi buruh ya. Kalau masyarakat kecil kan nggak pernah, malah nyuruhnya mahasiswa. Kadang gini, kita nggak demo, masyarakat luar gini, nang di mahasiswa ini kok nggak demo, nggak menengahi, nggak di kayak nggak di demo kan seperti itu. Ya nanti kita bicarakan. Berarti nanti ya istilahnya kemungkinan ada konsolidasi lagi ya soal pengawalan bansos ini, kemudian juga terkait bagaimana pemerintah kabupaten strateginya untuk menekan inflasi, apakah mereka menambah anggaran atau bagaimana. Kalau kota kan sudah jelas. Ya. Nah, ini mungkin terakhir atau closing ya teman-teman, kita sudah sedikit banyak sudah bicara banyak, nanti kita juga belum ketemu sama teman-teman HMI, teman-teman lain. Ya perlu ngobrol bersama lah, duduk bersama. Untuk closing pesannya untuk pemerintah kita lah. Pertama pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia yang hari ini masih berjuang melakukan aksi demonstrasi menuntut pencabutan kenaikan harga BBM ini. Bisa disampaikan kita? Kalau aku harapannya itu semoga pemerintah itu mengevaluasi lagi lah, apakah ketidak tepat sasaran subsidi ini karena masyarakat kecil atau justru masyarakat yang atau penguasa yang menyalahi aturan untuk menikmati subsidi itu. Ya evaluasi lagi lah, soalnya apa, akibatnya imbas terbesarnya itu pada masyarakat kecil gitu. Habis itu untuk pemerintah daerah, tolonglah kebijakannya, gimana kebijakan mereka untuk mengatasi BBM naik ini, karena pasti inflasi naik, habis itu daya beli masyarakat menurun, itu kan, itu gimana strategi mereka gitu. Terus untuk teman-teman mahasiswa, semangat ya, semangat. Perjalanan kita belum berakhir gitu kan, pasti banyak perjuangan. Jadi kita doa bersama semoga BBM ini, harga BBM yang 10.000 ini bisa diturunkan kembali, artinya aturan pemerintah itu segera dicabut. Ya, evaluasi lah. Itu kalau harapan di pusat ya. Tapi yang paling minimal adalah di Mojokerto sendiri. Iya. Kalau memang BBM ini tidak turun, artinya memang di harga sekian, minimal pemerintah daerah ini kebijakannya mereka. Kebijakan pemerintah daerah untuk menekan inflasi. Dan satu lagi pemerintah kabupaten ini ditunggu ya. Teman-teman masih nunggu tanggapannya terkait aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin itu yang kita bicarakan. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan menarik selanjutnya, dan tetap saksikan podcast Piaca Aman ya. Oke.